Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessica Virginia Noviarista dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 13. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang lokasi dan peninggalan Kerajaan Demak. Sejarah berdirinya Kerajaan Demak dimulai saat runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Kadipaten Demak termasuk salah satu wilayah yang melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri. Pendiri Kerajaan Demak yaitu Raden Patah, yang merupakan putra terakhir dari Raja Majapahit yaitu Prabu Brawijaya. Masa kejayaan Kerajaan Demak. Pada awal abad ke-16, Kerajaan Demak telah menjadi kerajaan yang kuat di Pulau Jawa. Tidak satupun kerajaan lain di Pulau Jawa yang mampu menandingi usaha kerajaan ini dalam memperluas kekuasaannya dengan menundukkan beberapa kawasan pelabuhan dan pedalaman di Nusantara. Demak di bawah Pati Unus adalah Demak yang berwawasan Nusantara. Visi besarnya adalah menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim yang sangat besar. Pada masa kepemimpinannya, Demak merasa terancam dengan penduduk Portugis di Malaka. Kemudian, beberapa kali ia mengirimkan armada laut untuk menyerang Portugis di Malaka. Demak di bawah Trenggana. Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di bawahnya, Demak mulai menguasai daerah-daerah Jawa lainnya, seperti merebut Sunda Kelapa dari Pajajaran, serta menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana pada tahun 1527. Juga menaklukkan hampir seluruh Pasundan yang ada di Jawa Barat pada tahun 1528 sampai dengan 1540, serta wilayah-wilayah bekas Majapahit di Jawa Timur seperti Tuban pada tahun 1527, Madura pada tahun 1528, Madiun pada tahun 1529, Surabaya dan Pasuruan pada tahun 1527 sampai dengan 1529. Kediri pada tahun 1529, Malang pada tahun 1529 sampai dengan 1545, dan Belambangan Kerajaan Hindu terakhir di ujung timur Pulau Jawa pada tahun 1529 sampai dengan tahun 1546. Letak Kerajaan Demak. Pada masa itu, letak Kerajaan Demak berada di tepi laut, tepatnya di Kampung Bintara, atau dalam bahasa Jawa dibaca Bintoro. Namun, saat ini letaknya berada di kota Demak, Jawa Tengah. Kerajaan Islam pertama ini didirikan oleh Raden Patah atas restu dan dukungan para wali Songo yang diperkirakan tidak lama setelah keruntuhan Kerajaan Majapahit, kurang lebih pada 1478 Masehi. Alasan Kerajaan Demak mengalami kemunduran. Setelah Sultan Trenggono wafat, muncul kekacauan dan pertempuran antara para calon pengganti raja. Ibu kota Demak pun hancur karenanya. Para calon pengganti raja yang bertikai itu adalah anak Trenggono, Sunan Prawoto dan Arya Penangsang anak dari Pangeran Sekar ing Lepen. Adik tiri Sultan Trenggono yang dibunuh oleh Sunan Prawoto ketika membantu ayahnya merebut tahta Demak. Arya Penangsang dengan dukungan dari gurunya yang bernama Sunan Kudus untuk merebut tahta Demak mengirim anak buahnya yang bernama Rangkut untuk membalas kematian ayahnya. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Demak berkembang dengan sangat pesat dalam dunia maritim karena didukung oleh penghasilan dalam bidang agraris yang cukup besar. Kerajaan Demak mengusahakan kerjasama yang baik dengan daerah-daerah di pantai utara Pulau Jawa yang telah menganut agama Islam, sehingga tercipta semacam federasi atau persemakmuran dengan Demak sebagai pemimpinnya. Kehidupan sosial di Kerajaan Demak telah berjalan sangat teratur. Kepemerintahannya diatur dengan hukum Islam, akan tetapi norma atau tradisi lama tidak ditinggalkan begitu saja. Kebudayaan di Kerajaan Demak yang menarik adalah Masjid Demak, di mana salah satu tiang utamanya
terbuat dari pecahan-pecahan kayu yang disebut soko tatal. Masjid Demak dibangun atas perayaan sekaten atau Maulud Nabi Muhammad SAW yang sampai sekarang masih berlangsung di Yogyakarta dan Cirebon. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.